Bolin, jadi cadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang teori pembelajaran behavioristik. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Pertama, perkenalkan nama saya Nasya Fadila. Terus ada teman saya Fadilatus Soliha, teman saya Nur Faizah, Nabila Sekarduta, dan Siti Mafudo. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Pengertian teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dianut oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Beberapa ilmuwan yang termasuk pendiri dan penganut teori ini antara lain adalah Thorndike, Watson, Hull, Guthrie, dan Skinner. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan dan pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Slide selanjutnya bisa dijelaskan dengan Mbak Nur Faiza. Silahkan. Baik, belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pembelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pembelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru, stimulus, dan apa yang diterima oleh pembelajar, respon, harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukur merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Lalu dapat dijelaskan oleh Mbak Nabila, slide yang keempat. Slide selanjutnya, ada beberapa prinsip dalam teori belajar behavioristik meliputi 1. Reinforcement and punishment. 2. Primary and secondary reinforcement. 3. Schedules of reinforcement. 4. Contingency management. 5. Stimulus control in operant learning. 6. The elimination of response. Next. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran,
perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan atau tindakan. Jadi, perubahan tingkah laku akibat kegiatan belajar dapat berwujud konkret, yaitu yang dapat diamati atau tidak konkret. Mengutamakan pengukuran, tetapi tidak dapat menjelaskan bagaimana cara mengukur tingkah laku yang tidak dapat diamati. Teori Thorndike ini disebut pula dengan teori koneksionisme. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Fadilatus Solihah. Baik, ada 3 hukum belajar yang utama menurut Thorndike, yakni 1. Hukum efek, 2. Hukum latihan, dan ketiga hukum kesiapan. Ketiga hukum ini menjelaskan bagaimana hal tertentu dapat memperkuat respon. Next. Metode penerapan behavioristik. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilangkan bila dikenai hukuman. Slide selanjutnya dijelaskan oleh Siti Mahfudoh. Baik, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan teori ini. Nah, kelebihan ini yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Nah, di sini tentunya dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus, itu akan membuat peserta didik paham, sehingga mereka bisa menerapkannya dengan baik. Nah, yang kedua, yaitu materi yang diberikan sangat detail. Nah, di dalam hal ini adalah proses memasukkan stimulus yang dapat dianggap tepat. Nah, jadi harus tepat. Dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan, diharapkan peserta didik memahami dan mampu mengikuti setiap pembelajarannya. Oke, yang ketiga yakni membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini, adanya penguatan dan hukuman dirasa perlu. Penguatan ini akan membantu mengaktifkan siswa untuk memperkuat munculnya respon. Nah, hukuman yang diberikan adalah yang sifatnya membangun sehingga peserta didik mampu berkonsentrasi dengan baik. Oke, kedua itu kekurangan teori ini yakni pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Nah, peserta didik hanya mendapatkan pembelajaran berdasarkan apa yang diberikan guru. Mereka tidak diajarkan untuk berkreasi sesuai dengan pengembangannya. Peserta didik cenderung pasif dan bosan. Nah, kedua, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Pembelajaran seperti bisa dikatakan pembelajaran model kuno, karena menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Penggunaan hukuman biasanya sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan. Nah, yang ketiga yakni peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Nah, karena menurut teori ini, teori belajar ini merupakan proses pembentukan yang membawa peserta didik untuk mencapai target tertentu. Nah, apabila teori ini diterapkan terus-menerus tanpa ada cara belajar lain, maka bisa dipastikan mereka akan tertekan, tidak menyukai guru, dan bahkan malas belajar. Nah, sekian dari saya. Juga sebagai penutup, terima kasih. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.